Salam, salam jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Saya akan percaya salam jemaat Tuhan masih sehat, masih kuat dalam kehidupannya, walaupun terkadang tantangan masalah banyak kita hadapi dalam dunia ini. Saya akan percaya salam jemaat Tuhan tetap kuat dalam Tuhan, iman tetap kokoh dalam Tuhan. Kita percaya Allah tetap peduli dan mengasihi kita. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri
dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup ala kadarnya. Saudara jemaat Tuhan, ketika kita ditegur karena kekurangan kita atau kesalahan yang kita lakukan, kadang kita berdalih, ya namanya juga manusia, wajar kalau tidak sempurna, pasti salah. Ya betul, saudara jemaat Tuhan. Bukannya belajar menjadi lebih baik atau kita introspeksi diri, kita justru mencari suatu alibi atau suatu perlindungan dari kelemahan kita, ya. Tampak bahwa kita melakukan sesuatu hanya ala kadarnya gitu. Segitu-gitu aja nggak apa-apa, seperti itu ya, sedang jemaat Tuhan. Demikianlah yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memuji mereka dalam hal hidup berkenan kepada Allah dan kasih persaudaraan. Namun sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus menambahkan supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Dia pun memberikan petunjuk mengenai cara hidup yang bersungguh-sungguh, ya. Sedang jemaat Tuhan, seperti tema kita, hidup ala kadarnya dapat ditemui dalam diri semua orang sebenarnya. Ketika orang berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tentu itu benar adanya, jemaat Tuhan. Namun kalimat itu bisa menjadi dalih atau alasan kita untuk tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan dan menghindari dosa dengan sungguh-sungguh. Orang yang sering berkata demikian akan hidup ala kadarnya, ya begitu-begitu aja. Ketika ia merasa bisa melakukan kehendak Tuhan, ya dilakukan. Ya, kalau tidak, ya nggak usah, seperti itu. Ketika ia merasa berat, ya tidak dilakukan. Ketika ia berbuat dosa, dengan seketika ia memaklumi dirinya, saya manusia biasa, saya punya kekurangan, seperti itu. Makanya hidupnya seperti itu ala kadarnya. Kalau sudah demikian, nasihat Rasul Paulus sangat tepat sebenarnya, yaitu supaya lebih bersungguh-sungguh lagi kita. Kalau kita mau berusaha dan menerima pertolongan Roh Kudus, tentu kita bisa menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan, melawan godaan dengan mengendalikan diri kita, bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa kita, dan tidak ada lagi seperti hidup ala kadarnya. Sudah sedemikian saya manusia biasa, tidak akan ada lagi seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan melakukan karyanya ala kadarnya. Kalau kita minta contohnya seperti berkat, ala kadarnya aja, kata Tuhan, begitu. Takkan ada penderitaan. Sebenarnya kalau hidup ala kadarnya yang diberikan oleh Tuhan, takkan ada penderitaan dan kematian kayu salib sebagai pengampunan dosa. Tak perlulah repot-repot Tuhan Yesus menanggung salibnya. Tak perlulah turun menjadi manusia. Ala kadarnya sajalah dalam mengasihi manusia. Kalau Yohanes mengatakan seperti itu, melakukan seperti itu, bagaimana? Tak perlu repot-repot menuntun manusia. Tak perlu juga bersungguh-sungguh dalam mengasihi kita semuanya. Bagaimana seperti itu? Tapi Tuhan, bagaimanapun kita, Dia tidak ala kadarnya. Dia 100% mengasihi kita dari dirinya. Makanya Dia datang ke dunia ini, memberikan dirinya salibkan di kayu salib. Demi kita manusia yang berdosa, demi kita manusia yang hidup ala kadarnya. Mari kita jemaat Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh, jangan hidup ala kadarnya. Karena Tuhan juga tidak ada ala kadarnya dalam mengasihi kita. Dia memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, tidak seperti kita. Saya akan percaya lewat ini kita belajar bahwa hidup kita ini tidak boleh hidup ala kadarnya. Hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan
dan semuanya harus diturut dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa hidup kami tidak boleh ala kadarnya, tapi kami mau hidup dalam kemuliaan nama Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang